Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nggak pernah muncul di depan kamera teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau menghitung biaya membuat kolam dengan catatan saya kerjain sendiri sekitar 1 bulanan yang lalu. Oke, lanjut aja. Nah, ini kolamnya di depan saya ini. Nah, ini penampakan kolamnya. Sekitar 1 bulanan yang lalu saya kerjain sendiri teman-teman. Dan untuk ukuran panjang lebarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Panjangnya dari ujung sana sampai ke sini 8 meter 50 cm, dan untuk lebarnya 1 meter 90, dan untuk L-nya ini sekitar 2 meteran yang ini. Dan untuk dalamnya yang sebelah sini sama yang ujung sana beda teman-teman, beda sekitar 5 sentian lebih dalaman. Yang ini di sini sekitar 30 sentian, karena yang sana itu agak apa ya, agak dangkal, miring posisinya itu, miring ke sini. Nah, dan ini ada daun pepaya tadi saya isi. Ini daun pepaya karena selain pakan sentrat, daun pepaya ini juga suka teman-teman, dan ini bekasnya gripis-gripis yang sudah termakan. Dan ini untuk pasangan batanya, waktu itu menggunakan pasangan bata miring. Nah, ini jadi ya cukup irit karena ya punya batanya itu waktu itu ngepres, jadi saya akalin pakai bata miring ini teman-teman. Dan ini ada pasangan 3 bata di sini, dan pondasinya pokoknya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan kali ini saya ulang sedikit. Pondasinya itu 2 bata. Dan waktu pengerjaan, waktu itu di atasnya sebelum saya sebelum saya plester itu saya kasih kawat di sini biar enggak putus. Nah, di sini nih kawat yang seukuran sapu lidi itu. Jadi pasangan bata sebelum saya strip saya plester, dari ujung sana ke sini muter ini saya kasih kawat. Nah, agar enggak ada retak. Meskipun retak mungkin jangka waktunya juga lama. Dan ini nanti kita lihat tertahannya ini berapa bulan ini pasangan bata miring, entah kuat 2 bulan 3 bulan ataukah sampai bertahun-tahun. Jadi untuk biayanya sendiri, karena ini saya kerjain sendiri, waktu itu hanya beli semen tok teman-teman. Dan untuk pasir saya punya sisa pasir, batanya juga bata sisa waktu itu, jadi saya kerjain sendiri sekitar 1 mingguan. Dan semennya waktu itu beli sekitar 38.000 per sak sebelum BBM naik, dan sekarang sudah naik sekitar 42 kalau enggak 43 per sak gitu. Jadi habis 4 sak ini semennya di sini waktu buat kolamnya. 4 sak anggap aja 50 ribuan per sak semen, habis 4 sak sekitar 200 ribuan. Sama kawatnya 20 ribuan gak nyampe kayaknya, sekitar 10 ribu kawatnya, anggap aja 50 ribu kawatnya. Jadi totalnya 250 ribu teman-teman, dengan catatan yaitu tadi saya kerjain sendiri. Jadi kalau kita bisa mengerjakan sendiri mungkin lebih irit membuat kolamnya itu biayanya. Nah, ini airnya sampai keruh, sudah hampir 2 bulanan kayaknya, sudah 1 bulan lebih belum pernah dikuras. Dan alhamdulillah meskipun airnya seperti ini, ikannya itu aman, sehat, nggak ada yang mati. Tetapi waktu itu sempat, waktu pertama kali sekitar nyemplungin bibit-bibit nila di sini itu 1 minggu 2 mingguan ada yang mati, 4 5 gitu kalau pagi teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah nggak ada yang mati meskipun airnya itu keruh. Yang penting oksigennya terlalu terjaga, karena kalau malam di sini, nah itu pumpnya itu saya nyalain. Nah itu karena kalau malam itu oksigennya tipis, jadi kalau pagi saya matiin. Nah itu di situ ada water pump buat nyemburin, hanya sekedar nyemburin bukan chamber. Tapi ini nanti rencananya mau saya buatin chamber di sini agar agak mendingan. Lumut-lumut ini agak agar sedikit berkurang.
agar apa ya, lumutnya ini enggak seperti inilah keruhnya. Nanti di situ saya kasih chamber, daripada dikuras, apa tahu dengan ditambahin chamber di situ nanti airnya bisa sedikit jernih. Dan ini ikannya kelihatan apa enggak itu, masih seukuran, ada yang 2 jari, 3 jari, 4 jari. Dan waktu itu nila ini dapatnya dari rawa belakang waktu musim banjir, dapat dari bubu, pasangan bubu itu hanya seukuran jentik-jentik ini kecil. Itu saya masukin di sini, dan alhamdulillah ada yang besar, tetapi pertumbuhannya enggak sama teman-teman, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tanggung gitu. Jadi buat teman-teman kalau ingin membuat kolam sendiri yang paham ilmu pertukangan, atau mungkin teman-teman bisa kreatif gitu, bisa membuat kolam sendiri, lebih irit, karena ya ini biayanya lebih irit kalau kita bisa membuat kolam sendiri. Dan ini nunggu kabar selanjutnya teman-teman, pasangan batanya ini kuat berapa bulan atau kuat bertahun-tahun nanti. Ya mudah-mudahan aja, meskipun pasangan bata miring bisa kuat bertahun-tahun. Nah, dan di sini ini ada pipa pembuangan, jadi ini kalau dicabut terus, nah masuknya ke ini teman-teman, sapi tank. Nah di sini ada sapi tank, saya tutup ini buat jalan sana sekalian seperti jembatan, sapi tank dari kamar mandi. Dan di sini juga ada pembuangan. Nah di sini tuh kelihatan itu. Nah ini pembuangan, jika ingin menguras kolam nanti buangnya ke sini, di bawah ini bambu, ini jembatan bambu. Oke, coba kita ukur dulu teman-teman untuk volume airnya ini. Dan kebetulan punya meteran rusak, jadi pakai meteran ini 30 cm. Nah ini 30 cm di jempol saya ini. Nah ini oke, kita lihat kedalaman kolam ini. Nah 30 cm nya di sini teman-teman. Nah jadi kolamnya ini tingginya enggak ada 30 cm, hanya 28 ya 28 cm. Dan untuk airnya segini, 20 cm. 20 cm, coba kita ukur yang ujung sana. Dan meskipun ini airnya dangkal, nggak pengaruh di nilainya ini, enggak, maksudnya nggak lompat-lompat, nggak sampai ada yang lompat. Oke, kita ukur yang sini. Yang sana itu tadi airnya 20 cm, yang di sini 17 cm. Nah 17 cm untuk tinggi pasangan batanya. Di sana tadi 28 cm, yang di sini 23 cm. Jadi miring teman-teman, agak tinggian yang ini, lantai kolamnya itu agak tinggian yang sebelah sini, jadi semakin ke sana semakin miring. Nah gitu. Jadi kolam ini meskipun ya nggak segitu besar amat lah, ini nggak dalam, yang dalam bagian sini itu hanya ya tadi itu berapa tadi, 20 cm airnya itu. Nah segini, hanya sekitar 1 jengkalan, sedangkan jengkalan saya ini 24 cm. Nah 23, jadi nggak ada sejengkal nih airnya di sini. Nah segini teman-teman. Nah mungkin itu yang saya sampaikan di video ini, biaya membuat kolam dan ukuran panjang luasnya. Ukuran panjang luasnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya.
Jadi video kali ini saya ulangi lagi biar lebih jelasnya. Dan untuk biayanya ya segitu tadi, 250 ribuan itu sudah sedikit foya-foya. Sekitar 230 lah, anggap aja 250. Jadi habisnya segitu karena ya di sebelah sana, dinding sana itu terbantu dengan dinding kamar mandi. Jadi kebutuhan dinding kolamnya hanya sebelah sini Sri sama yang ini. Nah ini sama sana. Oke, kita kasih pakan seperti biasanya, ini pakai sentrat lele. Nah, kelihatan apa enggak itu ikannya? Di kamera kurang segitu jelas. Nah itu ya. Jadi ikannya ini campur teman-teman. Ada yang ukuran 2 jari, 3 jari. Dan di kolam ini tebarnya ikan ini terlalu banyak, terlalu padat. Karena di kolam ini sekitar 6.000 ikan di sini. Tapi enggak semua nila, ada water, ada sepat. Tapi yang paling banyak ini ikan nilanya. Mungkin sekitar 3 bulan lagi sudah kelihatan padat ini. 2 bulan lagi lah. Karena sudah mulai besar-besar dan semakin padat. Dan alhamdulillah meskipun dangkal kolamnya, alhamdulillah nggak ada yang lompat. Hanya saja di sini tuh ada hamanya. Terkadang ada biawak yang masuk di sini teman-teman. Yang masuk di kolam ini. Bukan biawak yang besar-besar, itu bukan. Biawak yang seukuran jempol kaki gitu. Masuk di sini. Jadi hamanya itu, kalau kucing nggak ada. Oke, kita sipakan lagi. Jadi buat teman-teman kalau mau buat kolam, kalau tebar benihnya terlalu padat, usahakan kolamnya itu dikasih water pump, meskipun nggak ada chambernya atau sirkulasi buat pemilteran apa namanya, endap-endapan kotoran. Karena ikan nila itu kalau malam seperti ikan nila kurang oksigen, jadi kalau dikasih water pump itu sedikit membantu. Kita isi lagi karena mulai tadi pagi ini belum dikasih pakan. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu, disambung di video selanjutnya nanti. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.